Hello student, welcome back again with me, Miss Rahma Syaulia Putri and Miss Fitriah Nadila in Fun Learning English. How are you student? I hope you're all in good condition. So today we are going to learn about recount text. Did you ever heard about that? Okay, let's first know the purpose of this lesson. Okay, first let's know the purpose of the lesson. Student can understand the meaning, purpose, type, analysis of recount text. Student can write recount text. Students are able to understand the content of the exam, type, and analyze the recount text. And students are able to write recount text based on personal experience. After understanding the purpose of learning, let's see the material about recount text, atau teks yang menceritakan kejadian di masa lampau. What is the recount text? Recount text is text to retell past event or someone's experience. Jadi, kita menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Itu disebut dengan recount text. Nah, recount text itu ada 3 macam atau ada 3 tipe. First yaitu personal recount. Biasanya menceritakan tentang unforgettable about you, baik kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misalnya, kejadian yang menyenangkan adalah pergi liburan, pergi ke kebun binatang bersama teman-teman atau keluarga, ataupun pergi camping. Contoh yang tidak menyenangkan, misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu jatuh dari sepeda. Secondly is factual recount. Nah, ini berupa fact isinya. Kejadian di masa lampau dan biasanya berupa fakta. Bisa jadi historical event itu masuk ke factual recount gitu ya. Jadi cerita-cerita kejadian-kejadian yang kenyataan di masa lampau dan diceritakan ulang disebut dengan factual recount. Yang ketiga adalah imaginative recount. Nah, kalau imaginative recount itu suatu kejadian di masa lampau yang sebenarnya tidak terjadi, tapi kamu buat seolah itu terjadi. Biasanya nih, misalnya di sekolah atau di kelas, kamu diminta gurumu membayangkan imagine that you visited Borobudur Temple. Misalnya gitu, bayangkan bahwa kamu mengunjungi Borobudur Temple. Lalu, apa yang kamu lakukan di sana? Kamu ngapain aja kalau ke sana? Bagaimana perasaanmu? Nah, kejadian-kejadian yang kamu ceritakan, tapi itu sebenarnya tidak terjadi, itu imaginative recount ya. Jadi bisa aja kita bikin imaginative recount. Next is the purpose of recount text. To share unique or silly experience, to retell something unforgettable, to inform the readers by telling the past event historical, to inform the readers by telling achievement in person life. Oke, next kita akan membahas tentang the generic structure text of recount text. Nomor pertama itu ada orientation. Orientation adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Nomor 2 itu ada event. Event adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si partisipan tersebut. Nomor 3 ada reorientation. Biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi, kalau sudah ada tentang orientation, di mana kamu pergi, kemudian sama siapa, kapan, kemudian kegiatannya apa aja, dan yang terakhir itu ditutup dengan reorientation, atau kesan setelah kamu melakukan kegiatan tersebut. Nah, biasanya reorientation yang berisi kesan, misalnya kayak perasaan bahagia, they're very happy, itu sudah cukup. Reorientation ini juga biasanya bersifat opsional, kadang ada, kadang juga tidak ada. Next, kita akan membahas tentang language features atau tata bahasa. Di sini ada 4 nih, student. Nomor pertama yaitu ada past tense.
Contohnya, I went to Bandung last week. Jadi menggunakan kata went verb to. Dan selanjutnya ada I spent my holiday in Jakarta. We were very happy. Nah, itu menggunakan kata kerja lampau. Nomor 2 itu ada adverb of time, seperti last week, 5 years ago, 2 months ago, and lain sebagainya. Jadi jelas gitu ya, student. Nomor 3 ada action verb. Action verb adalah kata kerja. Contohnya played, work, bought. Nah, yang terakhir ada conjunction atau kata penghubung seperti after that, then, next. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelakuin sebuah kegiatan itu setelah ini atau setelah itu, kemudian next dan berikutnya. Nah, itu adalah language features dari recount text. Ini merupakan recount text karena dia diawali dengan yesterday. Yesterday itu jelas, ada verb of time-nya. Kemudian family and I. Ini adalah partisipannya. Siapa sih orangnya, kemana? Lalu ada the zoo. Ini adalah adverb of place-nya. Got, when, by, when, saw, when lagi, fell off, dan sebagainya. Nah, yang saya kasih warna abu-abu ini adalah bentuk dari action verb. Ya, action verb atau kata kerja. Dan semua kalimat di sini menggunakan bentuk past tense. Ada when, after, before, during. Ini adalah bentuk dari sebuah conjunction. Lalu di awal paragraf ada yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Nah, di awal paragraf sudah ada kapannya, kemudian siapa, dan juga di mana. Maka bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah orientation atau orientasinya. Dan yang berikutnya untuk paragraf kedua dan seterusnya, karena di sini sudah ada eventnya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mulai dari berkebun, binatang, kemudian pergi ke shop, kemudian membeli beberapa makanan, lalu memberikan makanan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya ini disebut dengan event. Dan yang terakhir ada kesan dia tired but happy. Capek tapi senang. Nah, sebenarnya yang dikatakan tadi ketika sebuah paragraf berisi tentang kesan dari perjalanan tersebut, maka dia disebut dengan reorientation. So, student, to hone your understanding of this lesson, you can start by writing a diary or even using film media to help you understand recount text. Because films also tells about story, action, or activity that usually tells about someone's experience, especially learning English. Well, students, those are all explanations about recount text. I hope the explanation is understandable and useful for all of us. Keep the spirit of learning, don't give up easily. Thank you for watching. See you in the next video. Wabillahi